AI 03. Mas, sini nemuin. Ngapain saya repot? Bukan urusan saya. Kini, kami telah berbenah menjadi insan statistik yang makin berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, tim penilai internal Zona Integritas Badan Pusat Statistik. Saya Heni Jumadi, Kepala BPS Kabupaten Batang akan memaparkan pembangunan zona integritas tahun 2024 menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK di BPS Kabupaten Batang. Kami akan membagi ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, roadmap pembangunan zona integritas BPS Kabupaten Batang. Yang kedua, rencana aksi monitoring evaluasi dan tindak lanjut pembangunan ZI. Yang ketiga, kolaborasi dengan stakeholder. Dan yang terakhir, yang keempat adalah inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Batang. Kami terus berbenah setiap hari bersama menuju organisasi yang lebih baik, karena setiap perubahan yang kecil akan berdampak pada kemajuan yang besar. Semenjak tahun 2020, kami telah melakukan pencanangan zona integritas yang disaksikan oleh pemerintah Kabupaten Batang dan terus-menerus setiap tahunnya. Alhamdulillah, pada Juni 2024, Satker kami BPS Kabupaten Batang ditetapkan sebagai salah satu Satker yang memenuhi kriteria lolos tahap TPI menuju TPN, bersiap menuju BPK. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu tentang rencana aksi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pembangunan ZI. Di mana kita akan bahas pada pertama tentang pilar yang pertama, yaitu manajemen perubahan. Dengan hashtagnya bersama lebih asik. Di mana rencana aksinya yaitu melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan kantor untuk pembangunan, membangun budaya kerja, serta pola pikir yang lebih bersemangat dan sehat dengan berbagai variasi kegiatan. Pelaksanaan rencana aksi yang kita lakukan ada di antara yang pertama adalah tentang Jakoji. Kita menyebutnya Jakoji, kemudian ZI Bintang, selanjutnya ada Resik, yaitu rapat evaluasi yang asik, dan ada juga Jumat Hebat, yaitu Jumat Healing bersama sahabat, dan Jumat Bersih, serta untuk meningkatkan siraman rohani kita lakukan betah bertilawah dengan belajar tahsin bersama untuk memperbaiki tilawah. Selanjutnya di dalam manajemen perubahan kita ada monitoring evaluasi di mana ZI telah melibatkan seluruh pegawai dan karyawan dengan ditetapkan melalui SK Tim. Bersama-sama membangun budaya kerja dan pola pikir yang lebih bersemangat dan sehat dengan berbagai variasi kegiatan. Seluruh pegawai telah terlibat dengan pimpinan sebagai role model, telah menggerakkan dan terlibat secara penuh dalam menyukseskan program perubahan. Tindak lanjutnya, komitmen bersama untuk berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program perubahan. Outcome-nya, alhamdulillah, indeks berakhlak BPS Kabupaten Batang mendapat poin 4,26 dan menjadi terbaik kedua se-Jawa Tengah dan lebih tinggi dibandingkan capaian BPS Provinsi Jawa Tengah. Dan ini bersumber dari survei budaya organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2023. Serta capaian kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai juga di atas target, yaitu 100,85 poin. Selanjutnya di rencana aksi kita juga mempunyai adanya program kantor yang nyaman, di
di mana kantornya nyaman dan asri, di mana inovasinya adalah pemantik, penataan tema kantor cantik dengan suasana kerja yang agile, tidak terkotak-kotak kembali, dan suasananya juga lebih santai dan sehingga dalam bekerja juga lebih nyaman. Selanjutnya kita rencana aksi prinsip 3E, yaitu efektif, efisien, dan ekonomis dalam penggunaan lampu hemat energi dalam penataan tema kantor cantik. Selanjutnya ya adalah fasilitas pengunjung, di mana fasilitas pengunjung kita juga ramah disabilitas, musola yang nyaman, ramah anak dan ibu menyusui. Berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung sehingga pengunjung lebih nyaman dan betah dalam pelayanan data kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa dari hasil ini outcome-nya yaitu melalui pemantik pada bulan Januari kita evaluasi di mana pengeluaran listrik kita yang tadi 7 juta, sekitar 7 juta, pada bulan Februari dan bulan Maret alhamdulillah sudah menurun menjadi 6,3 juta, tidak mencapai 7 juta. Tindak lanjutnya tentu komitmen seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor. Tim perencanaan pengonsep desain untuk keseluruhan ruang kantor dengan prinsip 3E, dan tentunya tim keuangan menyediakan anggaran untuk keberlanjutan inovasi pemantik. Selanjutnya kita masuk pada pilar kedua yaitu penata tata laksana, di mana hashtagnya adalah kerja cerdik, kerja efisien. Rencana aksi kita adalah monitoring dan pengawasan sensus survei secara optimal, di mana pada hasilnya di tahun 2024 dan terus berjalan, yaitu respon rate Susenas pada 2024 100%. Jadi tidak ada satupun responden yang non-respon. Karena ini menjadi catatan di mana Susenas 2024 adalah panel dari 2023 dengan responden yang sama, dengan tingkat kesulitan pertanyaan cukup rumit di dalam Susenas sehingga memakan waktu yang panjang. Berikut juga pada Ubinan, kegiatan Ubinan Supran 1 2024 kita juga mencapai 100% respon rate-nya. Selanjutnya, pada saat rekrutmen dengan metode kombinasi agar lebih efisien, kita menggunakan open gasoline, open rekrutmen petugas secara online melalui Sobat BPS dan wawancara dengan kuesioner online, yaitu efisien, paperless, dan akuntabel. Masih di pilar tata laksana, yaitu rencana aksinya adalah manajemen SDM dan penilaian kinerja dilakukan secara transparan dengan digitalisasi proses bisnis. Daftar barang ruangan menganut sistem paperless memudahkan update kapanpun menuju digitalisasi pemerintahan. Yaitu pelaksanaan rencana aksinya kita mempunyai diantaranya inovasi sinemia, yaitu capaian kinerja mingguan. Ini dilakukan setiap minggu dan dievaluasi oleh para ketua tim. Selanjutnya ada relasiku, rapat evaluasi administrasi keuangan, kemudian Gemari Bos, gerakan menuntaskan realisasi pada aplikasi back office Lindo, selanjutnya Penalidia, penataan arsip terintegrasi alih media, inovasi debar, QR, kode daftar barang, ruangan, BMN. Pada pilar tata laksana, kita ada monitoring evaluasi, di mana mekanisme monitoring dan pengawasan survei sensus telah dilakukan secara optimal, rekrutmen dengan menggunakan kombinasi, di mana lebih efektif, efisien, paperless, dan akuntabel. Manajemen dan penilaian kinerja telah terpusat melalui inovasi batik, yaitu batang klik, yang memudahkan akses dan pengarsipan, serta daftar barang, ruangan tersedia secara elektronik dengan scan QR, code yang ada di setiap ruangan. Outcome-nya, BPS Kabupaten Batang menjadi terbaik pertama, satuan kerja dengan kecepatan dan ketepatan penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA periode semester 1 tahun anggaran 2023. Dan menjadi harapan kedua pengelolaan dan pelaporan anggaran terbaik, kemudian menjadi harapan kedua pengelolaan arsip terbaik. Tindak lanjutnya, pengembangan mekanisme monitoring evaluasi untuk seluruh kegiatan melalui rapat monitoring capaian kinerja yang dilaporkan per bulan dan dievaluasi tribulanan. Prinsip paperless diterapkan secara umum untuk banyak kegiatan. Dokumen disahkan pimpinan menggunakan tanda tangan elektronik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada pilar ketiga, yaitu penataan manajemen SDM dengan hashtagnya bertumbuh, adaptif, produktif. Di mana rencana aksinya meningkatkan kompetensi pegawai agar lebih adaptif pada perubahan. Pelaksanaan rencana aksinya kita mempunyai ada beberapa program. Di antaranya pertama adalah Samawa, yaitu knowledge sharing, full manfaat, dan wawasan.
Selanjutnya ada Gina Manis, yaitu giat rutin bersama, menyebarluaskan indikator dan data strategis, dan ini ditempel di depan kantor halaman kita melalui MMT. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi dan pensi pare, di mana pengingat presensi pagi dan sore. Selanjutnya ada PPKM, yaitu PPKM dalam hal ini adalah program pelaporan keep up mingguan, yang ini selalu dilakukan setiap minggu dan dievaluasi oleh ketua tim. Dan tidak kalah pentingnya untuk untuk pegawai adalah program insan statistik teladan, yaitu IST. Selanjutnya untuk kegiatan yang sektoral di luar, yaitu ternyata para mitra statistik kami yang terkumpul dengan volunteer melakukan namanya grup mantis, yaitu mitra andalan statistik untuk menjamin silaturahmi dan kerukunan. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk juga masih dalam manajemen penataan manajemen SDM, yaitu monitoring evaluasi. Pegawai telah meningkatkan kompetensi agar lebih adaptif pada perubahan, kemudian meningkatkan kedisiplinan pegawai dan pelaporan kinerja yang terukur. Outcome-nya tentunya penguasaan TI pegawai yang lebih baik, peningkatan kompetensi pegawai dan mantis dalam hari ini mitra andalan statistik, kemudian masyarakat yang melek data, kedisiplinan pegawai terkait presesi tepat waktu meningkat, peningkatan kedisiplinan, pelaporan kinerja individu seluruh pegawai, kinerja dan data pegawai yang terukur dan mutakhir. Dan tindak lanjutnya adalah peralatan TI seluruh pegawai selalu dicek dan diberikan spek yang bagus untuk bisa adaptif mendukung peningkatan kinerja. Evaluasi kinerja pegawai diberikan reward triwulan 2023 semesteran, ya, memaksimalkan SDM yang ada untuk dapat menyukseskan program yang sesuai dengan kompetensinya. Tim digitalisasi dengan inovasi Penalidia bertanggung jawab scan SPM keuangan dan entry arsip SPI online sebelumnya yang sebelumnya itu dikerjakan bendahara, dan ini dilakukan melalui Penalidia. Pada pilar keempat, penguatan akuntabilitas, yaitu dengan hashtagnya 3T, terencana, terukur, dan transparan. Rencana aksinya adalah melibatkan pimpinan dalam perencanaan monitoring evaluasi kinerja. Pelaksanaan rencana kerja adalah yaitu keterlibatan pimpinan, monitoring, dan edukasi zona integritas kepada seluruh pegawai termasuk PPNPN. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masih masuk di penguatan akuntabilitas, monitoring evaluasi, outcome-nya. Alhamdulillah, BPS Kabupaten Batang, nilai implementasi sakipnya setiap tahun meningkat secara signifikan. Dari 2001 sampai 2023, dan 2023 kita mendapatkan nilai 68,90, dan kita targetkan di tahun 2024 ini, paling tidak sakip kita minimal adalah 70. Sehingga menjadi kategori yang baik. Tindak lanjutnya, tentu kita akan mengadakan inovasi namanya raket teknis. Apa itu raket teknis? Yaitu rapat ketua tim teknis setiap Senin pagi sebagai bentuk evaluasi pekan lalu serta strategi sepekan ke depan. Dibentuk mekanisme yang jelas dalam pengelolaan sakip menggunakan e-office, yaitu inovasi batik, Batang Klik, untuk kemudian akses dan monitoring kinerja oleh pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada pilar yang kelima, yaitu penguatan pengawasan, yaitu dengan hashtagnya jaga diri dari korupsi. Rencana aksinya adalah meningkatkan pengendalian gratifikasi dan mekanisme pelaporannya. Pelaksanaan rencana aksinya kita mempunyai kantin kejujuran, ada tarif Rp0. Di sini adalah pengendalian gratifikasi. Yang selanjutnya adalah tentang pengaduan masyarakat, yaitu kita membuat poster layanan pengaduan dan kotak pengaduan yang tersedia di PST. Selanjutnya adalah yang terakhir ada penanganan benturan kepentingan, di mana kita sudah melakukan penandatanganan fakta integritas bentuk kepentingan oleh seluruh pegawai. Bapak Ibu yang kami hormati, masih di penguatan pengawasan, kita mempunyai monitoring evaluasi, ada outcome-nya dan tindak lanjutnya. Di sini kita mempunyai kegiatan tindak lanjut yaitu lorong street yang dilakukan setiap Senin pagi, diisi internalisasi terkait budaya organisasi maupun pengendalian gratifikasi. Pada pilar yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan hashtagnya Prima. Ya, kita mempunyai beberapa inovasi, diantaranya adalah Sireta, yaitu sistem registrasi tamu PST BPS Kabupaten Batang. Kemudian ada Siswa Batang, yaitu sistem informasi statistik via WhatsApp. Bila melihat nomor WhatsApp-nya di sini, yaitu formasi 344
jadi konsumen atau orang hanya menghafalkan angka 5183 karena 3325 adalah kode dari BPS Kabupaten Batang. Ini akan memudahkan konsumen data termasuk ini menghafalkan nomor WA kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam rencana aksi meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu alur pelayanan yang jelas, kemudian sosialisasi budaya pelayanan prima, survei kepuasan kepada petugas layanan, dan tentunya kita akan adanya pemberian penghargaan kepada petugas PST terbaik. Selanjutnya yaitu kita akan masuk juga di dalam penyebaran data statistik berupa gambar dan infografis, serta ada program namanya BPS Goes to School untuk adik-adik kita setingkat sekolah menengah. Dan kita juga memberikan ada rilis hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 secara offline dan juga virtual menggunakan live streaming pada YouTube. Dan juga kita pernah melakukan kegiatan seminar dalam bentuk webinar pada kegiatan Hari Statistik Nasional 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga punya rencana aksi meningkatkan penyebaran luasan data statistik pada media sosial dan website. Yaitu data di website selalu terupdate. Berikutnya, rilis publikasi yang menjadi harus tepat waktu, karena di dalam ARC kita, Advanced Release Calendar, kita mempunyai moto, ARC itu adalah janji kami kepada dunia, sehingga harus tepat waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pilar keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu masih di sini monitoring evaluasi, di mana jumlah pengunjung layanan PST dan website BPS Kabupaten Batang, monitoring jumlah konten di media sosial dan website BPS Kabupaten Batang. Outcome-nya bisa terlihat betapa cukup banyak pengunjung website pada tahun 2023 mencapai 68.000 dan 16.000-an sampai untuk view melihat publikasi yang dirilis 2023. Kemudian ada hampir 5.000 yang mendownload publikasi yang dirilis tahun 2023 dan sampai 3.800 lebih pengikut di Instagram dan di Facebook 1.400. Alhamdulillah, indeks kepuasan konsumen di Kabupaten Batang berkategori sangat baik. Berikut juga dengan indeks perilaku anti korupsi IPAK di Kabupaten Batang juga kategori sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, evaluasi umum implementasi zona integritas mendapatkan poin 95,41%. Pada 2023, dari 109 program rencana aksi, telah dilaksanakan 105 rencana aksi dan telah dilakukan monitoring evaluasi. Yang pertama, pelaksanaan rencana aksi tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai dan karyawan, mitra statistik, agen perubahan, dan kepala satker sebagai role model utama RP. Yang kedua, masih perlu peningkatan terhadap kualitas program rencana aksi, terutama terkait menyiapkan kompetensi SDM untuk lebih adaptif terhadap perkembangan IT dan menjalani peran sebagai pembina statistik sektoral. Dan yang ketiga, implementasi rencana aksi tersebut secara kontinu, dilakukan monitoring secara mingguan melalui kegiatan resik, rapat evaluasi yang asik, dan identifikasi tindak lanjut yang telah dijelaskan sebelumnya. Selengkapnya Bapak Ibu dapat diakses di sbps.bps.go.id/3325_monef_renakzi. Yang berikutnya adalah pada yang ketiga, kolaborasi dengan stakeholder. Kolaborasi dengan stakeholder mendukung reformasi birokrasi tematik. Tentu kita juga harus inline dengan program nasional, yaitu pertama adalah pengendalian inflasi dan perkembangan harga pangan daerah, kemudian pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi daerah, optimalisasi digitalisasi pemerintahan, dan pembangunan dan penguatan statistik sektoral. Bapak Ibu yang kami hormati, adanya kontribusi terhadap RB tematik, prioritas Presiden pengendalian inflasi, BPS Batang selalu hadir dalam rapat koordinasi tim pengendalian rutin mingguan dan turut memberikan insight melalui lagu indah atau laporan mingguan indeks perkembangan harga. Momen ini kami manfaatkan untuk ajang juga koordinasi kepada pemerintah daerah, sekaligus memberikan insight data-data indikator strategis yang selama ini ada. Selanjutnya juga BPS Batang turut berkontribusi dengan menjadi narasumber
dan diminta menjadi narasumber di setiap agenda high level meeting pengendalian inflasi Kabupaten Batang. Outcome-nya tentunya tersedianya data dan indikator perkembangan harga yang up to date dan mudah dipahami sebagai bahan referensi Pemda secara mingguan. Kepercayaan Pemda terhadap BPS Kabupaten semakin meningkat. Berikut Bapak Ibu kita saksikan testimoni dari Ibu PJ Bupati Batang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Dwi Rezeki, penjabat Bupati Kabupaten Batang, memberikan apresiasi kepada tim BPS Kabupaten Batang atas kontribusinya dalam mengawal data harga kebutuhan pokok melalui perannya dalam tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Batang. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan tim BPS Kabupaten Batang, khususnya dalam menyiapkan update laporan rutin mingguan, indeks perkembangan harga Kabupaten Batang, dan juga kehadirannya dalam rapat dan pembahasan terkait inflasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari Ibu PJ sebagai penghargaan kepada kami, kepercayaan Pemda kepada BPS. Selain itu juga Bapak Ibu, bahwa adanya rakor pembahasan indikator makro pembangunan daerah, BPS Kabupaten hadir dan berperan dan diminta sebagai narasumber, pembina, sekaligus kontributor data yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam hal ini sebagai kontributor data juga, yaitu laporan angka kemiskinan, kita pernah melaporkan, dan juga sebagai narasumber rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim. Selain itu juga kita menjadi pendampingan lapangan. Jadi angka tidak hanya sebagai angka di atas meja atau dalam buku, tetapi angka itu harus dilihat di lapangan dalam melalui kegiatan check on the spot untuk melihat supervisi kemiskinan ekstrim di tahun 2024 ini. Peningkatan kualitas data kemiskinan dan indikator terkait menjadi lebih baik tentunya, kemudian kolaborasi dan pemahaman Pemkab Kabupaten Batang terkait data kemiskinan yang semakin kuat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya adalah peningkatan investasi daerah. Selain sebagai pembina data, kita juga memberikan reward sebagai kontributor data, sekaligus juga kita menjadi narasumber di pihak swasta. Kebetulan di Batang, Kabupaten Batang terpilih menjadi program nasional yaitu KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang. Adanya kunjungan dinas ke Grand Batang City, dan ini menjadikan dampaknya kepercayaan Pemkab Batang, tidak hanya dari Pemkab Batang, berikut juga dari pihak swasta terhadap BPS Kabupaten Batang semakin meningkat. Selanjutnya adalah tentang dirijen dalam digitalisasi pemerintahan. BPS Kabupaten Batang menjadi dirijen dalam implementasi digitalisasi pemerintahan melalui tata kelola data strategis yang induknya adalah Satu Data Indonesia. Kita bentuk menuju Satu Data Kabupaten Batang melalui portal Sitika, Sistem Informasi Statistik Kabupaten Batang yang bekerjasama juga dengan Kominfo, Dinas Kominfo, Pemkab Batang. Selanjutnya Bapak Ibu, BPS Kabupaten Batang juga aktif melakukan pembinaan terhadap dinas terkait tata kelola data statistik. Tentu dampaknya adalah membangun kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola data secara digital. Dirijen dalam digitalisasi pemerintahan, kita juga melakukan workshop pembinaan. Sekaligus juga kita melakukan kompilasi data daerah dalam angka terpadu, yaitu Batang dalam angka. Selanjutnya, sebagai kontributor terhadap RB tematik, pembangunan dan penguatan statistik sektoral, BPS sebagai pembina data pada Forum Satu Data Indonesia di Batang, pembinaan Desa Brokoh sebagai desa cantik, yaitu Desa Cinta Statistik, dan BPS berkomitmen dan berkontribusi terhadap pembangunan dan penguatan statistik sektoral di Kabupaten Batang. Outcome-nya Bapak Ibu, mengantarkan Kabupaten Batang sebagai salah satu dari 10 kabupaten kota terbaik di Jawa Tengah dengan capaian indeks pembangunan statistik IPS tahun 2023 yang sebesar 2,07. Selanjutnya, mengantarkan Desa Brokoh sebagai 3 terbaik desa cantik, Desa Cinta Statistik tambahan di BPS
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Berikut adalah piagam penghargaan Desa Brokoh, di mana capaian juga indeks pembangunan statistik IPS sebesar 2,07, terbaik ke-10 se-Jawa Tengah, dan nilainya itu di atas rata-rata provinsi, di atas rata-rata kabupaten, dan di atas rata-rata pemerintah kota. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita akan masuk ke dalam inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Batang. Inovasinya cukup beragam. Yang pertama adalah nasi padang dan lagu indah. Menjawab kebutuhan pemerintah kabupaten dalam memonitor tren inflasi dan perkembangan harga. Kedua, siswa Batang kemudahan untuk mengakses dan strategis dengan satu sentuhan. Batik merupakan portal terpadu untuk menjawab beragam kebutuhan teknis dan administrasi kantor. Mantri Cantik, laman terintegrasi hasil pembinaan Desa Cinta Statistik yang kaya ragam data dan informasi tentang Desa Brokoh. Inovasi ini menjadi embrio ide tata kelola data bagi desa-desa lain. Yang selanjutnya ada yang kelima adalah pengumpulan fenomena mendukung penyusunan PDRB triwulan melalui survei khusus indeks produksi triwulan untuk memotret kondisi ekonomi di Batang dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai responden. Inovasi yang dilakukan mendukung reformasi birokrasi tematik, dalam hal ini adalah nasi padang, inisiasi pendataan harga pangan, ini dilakukan oleh tim kami, kemudian lagu indah, laporan mingguan indikator perkembangan harga kepada pemerintah daerah, selanjutnya ada siswa Batang, yaitu sistem informasi statistik via WhatsApp, kemudian untuk mengakses data strategis dengan satu sentuhan, dengan diberikan juga dengan nomor cantik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendukung reformasi birokrasi tematik, yaitu batik, yaitu inovasi Batang Klik, yang di dalamnya ada teknis, ada sebagian umum, ada statistik sektoral, pengolahan, dan medsos, merupakan portal terpadu dengan satu sentuhan. Dan Mantri Cantik, yaitu laman terintegrasi hasil pembinaan Desa Cinta Statistik. Inovasi ini menjadi embrio ide tata kelola data bagi desa-desa yang lain. Kemudian pada Femina, yaitu fenomena ekonomi untuk kebutuhan data neraca, dan ini melibatkan pada masyarakat dan swasta sebagai responden untuk dukungan data PDRB kita. Link bukti dukung dapat diakses di SID/3325_tikung-ZI 2024. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim penilai. Terima kasih kami, ASN, dan seluruh PPNPM berikut juga di lingkungan BPS Kabupaten Batang siap dalam hal ini. Komitmen WBK kami siap, WBK kami datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.